Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaat yang paling agung di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Sahabat Taman Surga, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, baik di dalam agama kita, di dalam dunia, sampai urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari sempatkan untuk membaca satu kali amalan ini setiap malam. Insya Allah biidnillah rezeki akan mengejarmu, meskipun Anda tidak mencari, meskipun Anda tidak mencarinya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda mengalami bagaimana Anda bekerja keras membanting tulang, bekerja dengan cerdas, memanfaatkan segala situasi dan kondisi, tetapi kita tidak mendapatkan hasil rezeki yang kita inginkan atau kita harapkan? Tetapi pernahkah kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan langsung tiba-tiba kita mendapatkan rezeki? Misalnya ini, kita sedang nyantai-nyantai sama sekali tidak berpikir mau makan sama telur begitu ya. Tiba-tiba tetangga sebelah datang kemudian memberikan berkat syukuran. Isinya kalau biasanya mentahan, ini matengan. Ada nasinya, ada telurnya begitu ya, ada ikannya, ada dagingnya dan sebagainya. Itu hal-hal sepele, hal yang kecil, tetapi sebenarnya itu luar biasa. Karena itu rezeki min haitsu la yahtasib yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas amalan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, silakan kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan kami, subscribe dulu channel YouTube Taman Surga ini. Dengan cara, di bawah ini ada tulisan subscribe berwarna merah ya, silahkan Anda tekan sekarang. Kemudian lihat di sebelah kanan ada gambar lonceng ya, tekan loncengnya lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Dan insya Allah tentu saja bisa menjadi pahala jariah yang senantiasa mengalir tanpa putus meskipun besok kita sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali. Masalah rizki ini tentu saja sangat menarik untuk kita bahas.
Apakah amalan yang bisa kita amalkan, kita baca setiap malam, yang dengan amalan itu maka kita akan dicukupi rizkinya, dipenuhi segala kebutuhannya, dan dijamin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekurangan. Maka amalan itu adalah membaca Al-Quran, memilih salah satu di antaranya adalah surat Al-Waqiah. Surat ini terdiri dari 96 ayat, sahabat. Silahkan nanti dicari surat Al-Waqiah ya, bacalah satu kali saja. Jadi dalam satu surat ini ada 96 ayat, dibaca satu kali. Pak Nafis, kalau membacanya lebih dari satu kali apakah boleh? Alhamdulillah, insya Allah sangat boleh. Jadi kalau membacanya lebih, insya Allah lebih baik. Pak Nafis, kalau misalnya kenapa kok membacanya harus surat Al-Waqiah? Kalau misalnya membaca Al-Quran suratnya bebas boleh? Ya lebih boleh lagi, sahabat. Jadi bisa jadi kita yang pertama membaca Al-Quran ya. Kemudian kita setiap hari misalnya rutin, setiap malam atau setiap pagi atau apa, misalnya 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar atau berapa ayat, nggak apa-apa. Ditambah lagi dengan membaca surat Al-Waqiah. Jadi bukan berarti kalau sudah membaca Quran, kemudian membaca surat Al-Waqiah, membaca Quran yang lain, surat-surat yang lain, kemudian tidak dibaca. Bukan begitu maksudnya ya, gitu. Nah, sahabat Taman Surga, apakah iya jaminan untuk membaca Al-Quran, membaca Waqiah ini akan dicukupi rizkinya? Di dalam hadis disampaikan demikian, sahabat. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengajarkan surat ini kepada istri kita dan anak-anak kita. Dan barang siapa yang membacanya, kalau dibaca secara rutin istiqomah setiap hari, maka tidak akan ditimpa kefakiran, tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Artinya selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih membaca surat Al-Waqiah, maka segala sesuatunya akan dicukupi Allah. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak Nafi, saya sudah ngamalin surat Al-Waqiah, sudah dibaca 1 bulan, ada yang baca setengah tahun, ada yang baca 1 tahun, ada yang baca 2 tahun, kemudian lapor, Pak Nafis, saya kok belum kaya-kaya. Tenang saja, sahabat. Sebenarnya perkara kaya dengan cukup rizkinya itu mudah, yakni sifat merasa kaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat secara duniawi, barangkali kita tidak kaya, tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi hati kita, jiwa kita, pikiran kita akan diberikan sifat merasa kaya dan merasa cukup. Sehingga dengan harta, dengan kekayaan yang diberikan Allah, yang kalau dilihat dengan kacamata orang lain atau kacamata kita, barangkali rizkinya itu sedikit, lebih sedikit daripada kita, tetapi pengamal surat Al-Waqiah insya Allah akan diberikan rasa merasa cukup, rasa tentram. Sehingga meskipun uangnya sedikit, dilalahnya ada jalan. Waktunya anaknya kuliah, tidak ada uang yang cukup untuk bayar kuliah di sekolah yang bunafit, tetapi ternyata dia bisa masuk kuliah, bisa masuk sekolah tinggi kedinasan tanpa bayar, tanpa mengeluarkan biaya karena beasiswa. Ini salah satu contohnya. Tidak harus punya uang, tetapi anaknya ternyata bisa sekolah. Ketika mau mondokkan anak, mau mengirim anak ke pesantren, kan ya butuh modal, sahabat ya. Tetapi dia ini orang tuanya nggak mampu untuk memberikan itu. Kemudian pasrah kepada Pak Kiai, pasrah kepada dalem. Anak saya biar bantu dalem. Nah, kemudian betul. Kemudian dia ini ikut membantu dalem, artinya anak ini mau membantu dalem. Artinya mau kalau putri dia mau ikut membantu memasak dan sebagainya. Dan dengan itu maka orang tua tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun untuk anak ini ngaji. Dapat ilmu tanpa membiayai, anaknya insya Allah jadi anak yang soleh-solihah. Ataupun ada hal-hal lainnya yang itu di luar rasional kita, di luar akal pikiran kita.
Dan orang-orang beriman harus percaya bahwa rizki Allah itu sangat luas dan itu tidak terbatas pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Yang terpenting adalah memiliki sifat yang merasa cukup, merasa kaya dengan seberapapun rezeki yang diberikan Allah. Karena sesungguhnya itu adalah yang paling penting dan yang paling utama. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan kemuliaan atau rizki bonus-bonus di dunia yang melimpah ruah. Punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, kerjanya lancar, usahanya sukses, dan sebagainya. Sahabat, Anda tidak akan merasakan manfaatnya kalau hanya cuma mendengarkan saja. Jadi ayo ambil tindakan mulai sekarang, ambil mushaf Al-Quran, rutinkan membaca Al-Quran, dan ditambah lagi membaca surat Al-Waqiah. Pak Nafi, saya nggak bisa baca malam hari. Kalau nggak bisa malam hari, monggo silahkan Anda luangnya waktu kapan. Tetapi yang terbaik adalah bukan mencari kesempatan waktu kita, tetapi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran di sela kesibukan-kesibukan kita. Begitu ya sahabat Taman Surga ya. Semoga video ini bermanfaat, bantu share kepada sanak keluarga yang butuh info ini. Semoga Anda sekeluarga diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dilancarkan rezekinya, disukseskan pekerjaannya, diberikan keberkahan dalam usaha dan sebagainya. Dan semoga amal ibadah kita senantiasa meningkat, selalu diberikan hidayah, taufik, meningkat imannya, ketakwaannya, dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.